tubna ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih dianugerahkan usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih diperkenankan kepada kita kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertengahan Dzulhijjah ini, semoga kita mampu memanfaatkan sisa usia kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh hadratal muhtaramin rahimakumullah, yang perlu kita yakini bahwasanya sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah sebentar saja. Kita hanya dititip oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya mampir. Dan yang namanya mampir itu pasti ketika telah selesai waktunya, maka kita akan melanjutkan perjalanan kita. Begitu juga dengan kehidupan kita ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Sungguh kehidupan kita bukan hanya sekedar pada kehidupan dunia ini saja, ya. Tetapi ada perjalanan kehidupan yang jauh lebih panjang yang akan dialami oleh setiap hamba. Dan pada kehidupan dunia ini hanyalah sifatnya sebentar saja, sebagai salah satu jalan untuk kita bisa memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Dan manakala ketika orang telah berpisah dengan kehidupan dunia ini, maka di sanalah dia akan mengetahui kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang tidak memiliki ujung, kehidupan yang tidak memiliki batas. Maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, karena ada kehidupan yang jauh lebih panjang dari kehidupan dunia ini, maka sebisanya kita mempersiapkan diri kita dengan berbagai macam bekal, dengan bekal yang cukup, ya, agar perjalanan kita nanti itu mendapatkan kemudahan, agar perjalanan nanti kita itu tidak mendapatkan kesulitan. Dan untuk mempersiapkan bekal itu, di dunia inilah tempatnya. Maka barang siapa yang lalai akan kehidupan dunia ini, maka sesungguhnya dia telah lalai di dalam mempersiapkan segala macam bentuk kebutuhan sebelum perjalanan panjang. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh dengan amalan saleh di kehidupan dunia ini,
maka itulah orang-orang yang beruntung, karena sungguhnya dia telah mempersiapkan perbekalan yang cukup untuk menapaki perjalanan yang panjang tersebut. Maka hadratan muhtaramin rahimakumullah, tugas kita sesama makhluk, sesama hamba, untuk saling mengingatkan, untuk saling menasihati, ya, bahwa sungguhnya kehidupan dunia ini sifatnya hanya sebentar saja. Maka jangan pernah terlena dengan kehidupan dunia ini, jangan pernah terperdaya dengan kehidupan yang sementara ini. Lakukan segala sesuatu yang terbaik sebagai persiapan kita untuk menuju kehidupan yang sesungguhnya, ya. Jadi jangan kita bayangkan kehidupan dunia ini segala-galanya hadratan muhtaramin rahimakumullah, tidak, ya. Karena manusia itu kalau dia tidak bahagia di dunia, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, ya. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ini bagian manusia si pertama. Dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Yang kedua, sa'idun fid dunya wa syaqiyyun fil akhirah. Ada model manusia itu bahagia di dunia tetapi menderita kecewa di kehidupan akhirat. Yang ketiga, ada yang syaqiyyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada yang susah di kehidupan dunia namun mendapatkan kebahagiaan di kehidupan akhirat. Dan yang terakhir, model nasib bagian manusia itu syaqiyyun fid dunya wa syaqiyyun fil akhirah. Menderita dia di kehidupan dunianya dan menderita pula dia di kehidupan akhirat. Dan tentu golongan terakhir ini adalah golongan atau nasib orang yang paling buruk, ya, yang paling tidak baik yang akan dialami oleh makhluk-makhluk durjana. Maka sebagai manusia yang Allah anugerahi akal fikiran yang sehat, maka sepantasnya lah kita mempergunakan kepala kita ini, otak kita ini, akal sehat pikiran kita ini untuk meraih segala sesuatu yang menjadikan kita bahagia, baik di kehidupan dunia terlebih di kehidupan akhirat. Bahagianya kita di kehidupan dunia dengan menjalani segala macam bentuk proses kehidupan dunia, ya. Kita berniaga, mencari rezeki, ya, dan sebagainya. Ini cara kita hadratan muhtaramin rahimakumullah untuk meraih kebahagiaan dunia. Meraih kebahagiaan akhirat dengan cara apa? Dengan cara menjalani segala macam bentuk kehidupan ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika kita telah menapaki suatu jalan, ya, berada di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan termasuk di antara orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan, ya. Karena tugas kita hanyalah itu. Tugas kita hanyalah itu hadratal muhtaramin rahimakumullah. Lamun bicara rezeki, rezeki itu semua sudah diatur oleh Allah. Tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang rezeki manusia, ya. Begitu juga dan kehidupan kita, umur kita dekna gan bau berombo dan tidak pula akan berkurang. Waalaikumsalam. Ya. Ini dia hadratan muhtaramin rahimakumullah. Begitu juga dengan jodoh. Jodoh itu tidak akan pernah meleset dari seseorang yang telah ditentukan oleh Allah, ya. Tidak akan menjadikan dia lebih, ya. Dengan memiliki pacar yang banyak tidak akan menjamin jodoh kita itu akan baik, akan cantik, akan sempurna, ya. Dan tidak kita mencari jodoh, artinya dengan kita tidak pacaran tidak menjadikan kita pula untuk tidak menikah atau gagal menikah. Tidak, ya. Karena umur, rizki dan jodoh itu sepenuhnya ketentuan
Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tinggal kewajiban kita hanya satu, menjalani semua itu dengan cara yang diridhai oleh Allah. Rezeki tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang. Bagaimanapun berambisinya kita dalam mencari rezeki, pasti ya sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah, itulah yang kita dapatkan. Hanya tugas kita, apakah rezeki itu kita akan jemput dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Jodoh juga seperti itu, ya. Mau bagaimanapun kita update status, ganti foto profil setiap menit, ya. Udah selfie pakai diedit, tidak akan menjamin jodoh kita itu sempurna seperti apa yang ada pada bayangan kita. Tugas kita ya, hanya mencari jodoh kita itu dengan cara yang diridhai oleh Allah. Ajal juga seperti itu, hadratan muhtaramin rahimakumullah. Biar kata orang sekarang musim corona, tetapi ketika Allah telah menakdirkan kita akan meninggal dunia bukan dengan cara corona, maka kita tidak akan bisa meninggal dengan cara selain yang ditentukan oleh Allah. Pelunggu ingin meninggal di hotel misalkan, sedang di depan hidangan yang mewah, yang lezat, ingin meninggal dengan cara seperti itu. Bercita-cita pelunggu untuk meninggal seperti itu, tetapi ketika Allah telah menentukan sesuatu yang berbeda, maka tidak bisa. Ya, hanyalah tugas kita sekarang mempersiapkan kematian kita itu dengan cara yang terbaik menurut Allah. Ya ampun, tetap kepada saling peringat, tetap kepada saling semangatin, senantiasalah kita naik di majelis-majelis ilmu. Karena kita tidak tahu, mungkin malam ini jatah tebuek, baterai tebuek, ya merongkun HP, buek wah jatah nak kalam ini, maka sangat beruntung sekali. Kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sedang menuntut ilmu. Pulang dari menuntut ilmu ini, pulang dari majelis ta'lim ini, kita semangati lagi diri kita dengan ibadah-ibadah yang lain. Sepulang kita dari tempat ini, kita qiraatul Quran. Kita juga tidak tahu apakah waktu itu Allah akan memanggil kita atau seperti apa. Nah, tugas kita adalah hanya mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan kematian kita dengan cara yang terbaik, ya, dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya apa ketimbang tetokol-tokol lebale sementara kita memiliki waktu luang, ya. Adakan tetaik le majelis ta'lim. Ya, kita duduk berbeda dengan duduk kita di rumah. Duduk kita di rumah tidak akan mendatangkan apa-apa kecuali ketika kita manfaatkan untuk qiraatul Quran umpamanya, atau seperti apa memperbanyak salat sunat, ya. Nah, duduk kita di tempat majelis-majelis ilmu, meskipun kita hanya duduk mendengar, melihat, ya, tetokol-tokol doang, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan catatan kebaikan pada diri kita. Ya, kelebihannya dengan si girang hadir di majelis ilmu, ya. Orang-orang yang hadir di majelis ilmu, ketahuilah itu para malaikat mengepaskan sayap, ya, majengin dengan si hadir di majelis ilmu ini, ya. Sehingga tidak sedikit dari orang yang hadir dengan niat lillahi ta'ala, ikhlas, hadir di majelis ilmu, hatinya itu jadi adem, hatinya itu merasa tenang, seperti menemukan solusi dari permasalahan kehidupannya, ya. Karena malaikat menaungi kita, rahmat turun pada waktu itu, ya. Coba pelunggu bandingan kan cepung de toko le bo lelepayan sangkok bale toko le kan batur. Apakah bisa menenteramkan hati? Tidak, justru manasang ate siara. Rawasang ini, rawasang dengan, kadang-kadang dengan rawasang itu kayak gini, pada saling rawasang. Akhirnya apa? Panas ate ente. Ya beda dengan majelis ilmu, ya
kencang majelis raos. Itu dia hadratal muhtaramin rahimakumullah. Maka berbahagialah orang-orang yang telah memanfaatkan sebagian daripada usianya untuk menghadiri majelis ilmu, ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang melangkahkan kakinya hadir menuju majlis ilmu, sahalallahu lahu, maka Allah akan mudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju syurga. Ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya, terlebih lagi kita masih berada pada bulan Dzulhijjah. Rubin pelungguh doa pada ngorban selapuan. Ya, kita berharap ya apa yang kita persembahkan di tanggal 10 Dzulhijjah itu Allah Subhanahu wa taala menerima segala macam bentuk amal ibadah kita, ya. Karena sesungguhnya hadratal muhtaramin rahimakumullah, yang dilihat oleh Allah itu bukan sesembelihan kita, yang dilihat adalah bagaimana keikhlasan hati kita. Ini dia, ya. Jadi Allah tidak butuh terhadap darah binatang kurban itu. Allah tidak butuh terhadap sesembahan hewan kurban itu. Yang Allah butuhkan ialah sejauh mana ketaatan kita terhadap perintah Allah. Itu yang dilihat oleh Allah. Sejauh mana kita taat menjalankan perintah Allah, ya. Yang buat pada berlomba-lomba menabung, ya. Tujuannya apa? Agar Allah ridho. Nah, ini dia. Jadi ini arah di antara itu, ia beli sempina, ia kurus sempina, ya. Bukan masalahnya mokoh atau kurus, tetapi masalah intinya ialah, ya, sejauh mana ketaatan kita terhadap perintah Allah. Saya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah kurban yang telah kita lakukan semoga mampu menjadi syarat kita menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mampu menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibina al-Mustafa, manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu, karena segala sesuatu yang terucap dari lisan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya melalui bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, ya. Dek namara ita dan dek pada yang Rasulullah mara ita. Kalau Rasulullah murni yang diucapkan itu hikmah, maka sungguh tidak heran bagaimanapun musuhnya sebelum mengetahui Muhammad sangat membencinya, tetapi ketika telah berjumpa dengan Muhammad, setelah mendengarkan bagaimana bentuk ucapan tutur bahasa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit dari mereka yang menentang Rasulullah menjadi luluh, ya. Hatinya menjadi lembut, berbalik cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa biasa seperti itu? Karena setiap ucapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mulia adanya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dek pada yang mara ita, lamun ita ngeraos apa kadun ngeraos baduk teh. Bareh tengerekeng nesili ke dengan atau nademen ke atau nademen dengan bareh, yang penting nesugul ju raosku. Ala singono kan? Umbe-umbe meleng kuah, yang penting nesugul raosku. Dan tahu dengan sindengar raosna genit telingana, bangkal darah dengan dengar ongkatna, ya. Nah itu model manusia singino ongkona. Maka jangan berharap semua orang akan mencintai kita, jangan berharap semua orang akan senang dengan kita. Justru sebaliknya, orang berpotensi menjadi musuh kita. Makanya contohlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadirkan ke muka bumi ini untuk menyampaikan kesempurnaan daripada akhlak, ya. Karena manusia akan mulia dengan akhlak, sebaliknya
manusia akan terhinakan karena dia tidak pernah berakhlak. Ini hadratan muhtaramin rahimakumullah. Maka semoga kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita termasuk di antara orang-orang yang diakui sebagai umat beliau yang telah berhak mendapatkan syafaatnya, dan pada puncaknya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diperjumpakan dengan baginda Rasul yang mulia di dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadratan muhtaramin rahimakumullah, sedikit ya pembahasan kita pada malam hari ini sebagai materi pembukaan pengajian setelah 1 kali libur ya untuk memuliakan Idul Adha lengkap bersama hari tasyriknya. Nah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita Kifayatul Atqiyah dengan 1 bait syair ya yang berada di kitab Pelungguh. Dikatakan di sana qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin. Tali' riyadhas salihin wa ahkiman ma fihi taghfar bis sa'adati wa'mala. Tali' mutalaahkanlah ya, tadabburilah, baca, renungkan, pahami. Ini maknanya tali'. Dia tali'. Dan dia perlu ada bahasa Sasakang ya. Lalu bahasa Sasakang tumpen kedok curak artinya ini ya. Tali' ya. Mutalaahkanlah, cermati. Mulai kita membaca, fahami, renungkan. Ya ran mutalaah, tali'. Apa yang harus kita baca? Apa yang diperintahkan kita untuk direnungkan? Riyadhas salihina wa ahkiman. Kitab Riyadhus Salihin. Ya. Dalam kitab ini Kifayatul Atqiyah, dalam kitab Pelungguh ini kita diberikan referensi, diberikan sumber. Suruhnya kita baca sopok kitab. Ya, si pengarang kitab ini. Apa yang kita disuruh baca? Kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Ini isinya hadis kitab Riyadhus Shalihin itu, ya. Baca kitab Riyadhus Shalihin ini. Miliki dia, ya. Kenapa? Ya. Ma fihi, apa yang terdapat pada kitab itu, taghfar bis sa'adati ya, akan memberikan kepada kalian sa'adah, akan memberikan kepada kalian sa'adah. Maka say mele sa'adah, baca kitab Riyadhus Shalihin. Apa sa'adah ini? Kebahagiaan. Barang siapa yang ingin sa'adah, yang ingin bahagia, yang ingin meraih kebahagiaan, maka bacalah, maknailah, pahamilah, renungkanlah kitab Riyadhus Shalihin. Ya, ma fihi tadhfar bis sa'adati wa'mala. Karena di dalam kitab itu engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Wa'mala, maka amalkanlah. Ini ya. Kok bisa dipuji-puji loh kitab Riyadhus Shalihin itu? Kok sampai dipromosikan gitu? Ini kan promosi gratis. Imam Nawawi nggak pernah minta promosikan kitab saya ya, tidak pernah. Lamun si mangkin, lamun pelungguda melihat terkenal, ulah pelungguda promosi. Tidak sanggup promosikan diri supaya terkenal, minta orang lain promosikan, nyeponsorin. Pelungguh minta orang lain promosikan harus bayar. Merebasan itu sponsor. Sponsor lihat TV, iklan lihat TV, bayar.
Ini kitab Riyadhus Shalihin dipromosikan gratis, gak pernah diminta, tetapi dalam kitab ini dipromosikan kitab Riyadhus Shalihin itu. Kira-kira ada apa sih dalam kitab Riyadhus Shalihin itu sehingga dibawa-bawa oleh pengarang kitab Kifayatul At-Taqiyah ini? Ada apa sih? Nah, kita baca sekarang dia. Lima kana, ya, kitab Riyadhus Shalihin fil hadits Imam Muhyiddin An-Nawawi radhiyallahu anhu jami'an, ya, lil ahadits al-mushtamilah ala fadail masnunat. Nah, kenapa kitab Riyadhus Shalihin itu dipromosikan dalam kitab pelajaran Pulung Huda? Ternyata dijelaskan di sini bahwa sesungguhnya kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi, nama lengkap beliau Imam Muhyiddin An-Nawawi, ya, nama beliau itu. Lalu kita biasa mengenal dengan nama Nawawi saja, Imam Nawawi, gitu kan. Nah, kenapa? Nah, isi lekan kitab Riyadhus Shalihin ini adalah apa? Jami'an lil ahadits, kumpulan hadis al-mushtamilah yang mencakup ala fadail masnunat, yang berbicara tentang keutamaan perkara sunnat. Kalau perkara wajib itu tidak perlu dibahas. Kenapa? Karena mau tidak mau harus dilakukan oleh seorang yang beriman. Salat wajib, mau tidak mau, selama Anda mengatakan diri Anda Islam, maka wajib hukumnya harus mau melaksanakan salat. Begitu juga puasa, ya. Anda mau tidak mau, tetapi ketika Anda sudah mengikrarkan diri sebagai orang beriman, sebagai orang Islam, maka harus melaksanakan puasa. Nah, beda dengan perkara sunat. Tidak semua orang beriman itu mampu melaksanakan perkara sunat. Ini dia. Nah, agar termotivasi menjalankan perkara-perkara sunat itu, baca kitab Riyadhus Shalihin. Karena letunu ia ngebahas tentang keutamaan atau kelebihan-kelebihan lekan amalan-amalan sunat. Ya. Apa yang dah dibahasnya? Wa ala ma yakun tariqan ilal akhirah. Ternyata le kitab Riyadhus Shalihin ini endah ia ngebahas tentang, ya, tentang berbagai macam konsep jalan menuju akhirat. Ya, si bahasnya di kitab Riyadhus Shalihin. Apa endah? Wa ala adabis salikin, ya. Riyadhus Shalihin juga membahas tentang nabi adab, akhlak. Akhlak apa? Akhlak manusia bergaul secara umum? Tidak. Lebih detail dia membahas tentang adabus salikin. Ya, salikin itu orang-orang khusus yang ingin menempuh jalan menuju Allah. Dek ulang membahas ita ngumbe ong kunte lekak merlekak biasa, tidak. Kita diajarkan bagaimana cara jalannya para penuntut keridhaan Allah. Kita tidak diajarkan bicara seperti bicara yang biasa saja, tidak, tetapi kita diajarkan bagaimana cara berbicara seperti bicaranya salikin, orang yang meniti jalan menuju Allah. Ya. Karena beda model ngerawas dengan manusia biasa awam mar'ita pada kenca dengan si wahjari waliullah, orang yang sudah memiliki kedudukan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lamun wanita kan emberan bibir teh mohon maaf niki ampura, ya. Lamun wang ngerawas dia tahu ngerim. Tak peduli apa yang keluar dari mulutnya itu. Lalu lamun dengan si wah salik, orang yang sudah mengatakan dirinya meniti jalan menuju Allah, maka setiap ucapan yang keluar dari lisannya itulah emas.
sehingga dia tidak akan mau membuang barang berharga itu dengan sia-sia. Dan dia hanya mengeluarkan barang berharga itu pada tempat yang sungguh-sungguh dianggap berharga. Artinya Nabi dekna nyugulang rawasna lamun dekna penting menokah. Jadi beda ongkon dengan ngerawas salik sama manusia awam seperti kita. Nah, itu yang diajarkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Apalagi wariyadatin nufus, ya. Dan juga mengajarkan tentang apa? Riyadatin nufus, mengolah jiwa, ya, mengolah jiwa. Jadi tidak hanya berbicara tentang perut saja, tetapi bagaimana supaya perut ini mampu lebih dekat dengan Allah, mampu menjadikan hati yang keras menjadi lunak, mampu menjadikan jiwa yang angkuh menjadi merendah. Ini dia, ya, minaz zuhdi katanya, bisa membuat orang menjadi zuhud. Ini yang diajarkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa tahdhibil akhlaq bi tathhiril qulub, ya. Riyadhus Shalihin itu mengajarkan kita tentang akhlak, yang dimana akhlak itu akan menjadikan hati orang menjadi bersih. Bi tathhiril qulub, hati orang menjadi bersih. Wasiyanatil jawarih, dan menjaga semua anggota tubuh yang nampak ini. Nah, inilah ternyata, ya, keistimewaan yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin sehingga menjadi rujukan dalam kitab ini. Artinya Nabi, ya ampun suruh kita melajarin kitab Riyadhus Shalihin ini, ya. Ternyata hadis-hadis yang tertuang dalam kitab itu, ya, bukan hanya berbicara tentang kebutuhan dunia saja, tapi lebih daripada itu ialah bagaimana mampu mengarahkan kita untuk lebih suci di hadapan Allah, untuk lebih mulia di hadapan Allah, sehingga kita menjadi hamba yang mendapatkan keridhoannya. Ya, ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Nah, setelah kita belajar Riyadhus Shalihin itu, ya, wahkiman ma fihi, maka berhukumlah dengan apa yang terdapat pada kitab itu. Artinya Nabi gawe ya, dendek baca-baca doang, dendek pelajarin doang, logo amalan. Karena dengan mengamalkan hadratul muhtaramin rahimakumullah, kesimpulan lekan pengajian ta kalam si mangkin niki, ya. Pengarang kitab mengarahkan kita, menganjurkan kita untuk memiliki kitab Riyadhus Shalihin, membacanya, mempelajarinya, mentadabburinya, ya. Lamun tuah tadaburinnya wa ahkiman, enti ia tetu-tetu, ya, pegang dia dengan teguh. Ino kenanino wa ahkiman ino kuatang ya, kuatang kitab Riyadhus Shalihin ino, ya. Nah, ketika itu telah kita lakukan, maka yang terakhir wa'mal bihi, dan berperilakulah dengannya. Hidup merongkun si arak le kitab Riyadhus Shalihin ini. Kenapa? Karena kitab Riyadhus Shalihin itu mengajarkan tentang hadis-hadis yang mencakupi atas perkara-perkara sunnah dan adab dan akhlak. Ya, kita diajarkan akhlak yang berasal dari hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
adab yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul yang mulia. Nah, itulah yang tertuang dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sehingga ketika kita telah belajar, mentadabburi, menguatkan kitab tersebut dan berperilaku sesuai dengan apa yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, taghfar bis sa'adah, maka engkau akan mendapatkan sa'adah. Engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Bahagia insyaallah kita selapuan lamun terpraktikkan apa siarak le kitab Riyadhus Shalihin itu. Nggih, nah ini kajian te le kalam si mangkin niki insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan